belajar yang rutin kita laksanakan setiap hari Jumat. Kami berdua, saya dan Pak Ridwan, sedang melakukan PKG PJOK yang mana durasi waktu PKG tersebut kurang lebih selama 3 bulan, dan alhamdulillah untuk tahap akhir kami akan melakukan rencana tindak lanjut atau RTL dari PKG PJOK tersebut. Mungkin sebelum masuk ke materi dari RTL tersebut, alhamdulillah ya untuk SDIT Persis kami berdua tidak merasa ada kendala gitu. Maksudnya dikarenakan untuk RTL ini sebelum proses pembuatan video atau bukti karya ini dilaksanakan harus ada sosialisasi dulu dengan kombel sekolah ya. Jadi harus ada kelompok sekolah dulu. Seperti ini alhamdulillah untuk kita namanya alhamdulillah untuk KGB SDIT Persis sudah berjalan beberapa puluh tahun kebelakang ya, tidak bisa dipastikan itu awal berdirinya tahun berapa. Alhamdulillah itu salah satu langkah yang bisa mempermudah kami untuk melaksanakan RTL ini. Sedangkan dari rekan-rekan kami satu kelas itu sebanyak 15 orang, kelas 5 ya, kami kelas 5. Untuk fasilitatornya dari guru SMA dari bulan. Alhamdulillah dari berbagai sekolah dari 15 peserta tersebut yang menjadi kendalanya yaitu mereka rata-rata belum mempunyai kombel di sekolahnya. Kita merasa kesulitan nanti akan sedang membantu guru berhubungan. Jadi alhamdulillah untuk kombel dari sekolah kita sudah terbentuk dan sudah berjalan efektif. Baiklah, kita masuk ke RTL untuk PKG PJOK kali ini. Rencananya nanti akan dilaksanakan nanti Pak Sarabit, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Dan untuk materinya kami mengambil materi sport education model. Jadi SEM bisa disingkat SEM. Apa itu SEM? Nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan dari program SEM ini tidak hanya PJOK saja yang melaksanakan, mudah-mudahan bisa diadopsi oleh mata pelajaran yang lain. Insya Allah biasa diambil oleh mata pelajaran yang lain. Untuk sport education modelnya kami akan mengadakan pertandingan hadap, olahraga hadap yang merupakan warisan budaya sehat dengan tema kebugaran jasmani melalui olahraga tradisional. Latar belakang sport education model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM bisa menguatkan kepemimpinan peserta didik dengan memberikan ruang dan melibatkan peserta didik dalam memberikan suara atau voice, pilihan choice, dan kepemilikan atau ownership. Jadi di dalam materi SEM ini kita memberikan langsung pengalaman kepada peserta didik untuk mengelola langsung suatu event atau suatu kegiatan ya. Khususnya kalau di kami PJOK nanti rencananya kami akan membuat pertandingan hadap yang akan melibatkan siswanya kelas 5. Kenapa kelas 5? Karena kan materinya ada di kelas 5 dan mayoritas peserta didik bersuara ya, voice-nya dan choice-nya, pilihannya menghadap gitu ya. Jadi itu berdasarkan pilihan dari mereka sendiri. Dan nanti untuk ownernya juga, ownership-nya juga sama peserta. Jadi kita guru olahraga cuma mengarahkan aja. Akan tetapi sebelum diarahkan kita juga harus memahami dan menguasai materi dulu, dan nanti akan ada pemilihan beberapa anak yang akan menjadi panitia inti.
Selanjutnya untuk tujuannya, visi dari program ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Program ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan siswa melalui kegiatan menyenangkan dan bermanfaat. Tujuan utama program melestarikan budaya lokal melalui permainan tradisional. Siswa diajak untuk mengenal, memahami, dan melestarikan budaya lokal yang ada di masyarakat sekitar. Mungkin itu sebagian pemaparan yang bisa saya sampaikan, itu baru dua ya. Selanjutnya ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Untuk capaian dan tujuan, pemahaman yang pertama, pemahaman tentang peraturan permainan olahraga handang. Nanti akan ada peraturan permainannya yang akan disampaikan, baik itu peraturannya sebagai pemain, sebagai pelatih, sebagai wasit, sebagai juri, sebagai pencatat skor, sebagai pengatur waktu, dan sebagai perangkat pertandingan yang lain. Dan setiap yang terkait itu, jadi si anak akan membuat kelas 5 ya, kelas 5 ABCD akan membuat suatu pertandingan olahraga, pertandingan hadang antar kelas 5 misalkan. Ketua panitia nasaha dan pemanggil peserta nasaha, yang jadi wasitnya siapa, yang jadi hakimnya dari siapa, dan seluruh perangkat pertandingan yang lain. Dan sisanya ya, ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi pelatih. Misalkan 5A, 5D ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi tim medis, ada kasih sana misalkan ya bang orang bisa gitu ya. Tetap orang anak tersebut bisa berkontribusi dalam permainan tersebut menjadi supporter tim kelasnya. Pemahaman tentang peraturan permainan olahraga, pengembangan dan peningkatan kemampuan atau skill dalam permainan hadang, pemahaman tentang taktik dan strategi permainan olahraga hadang, sportivitas dan kerjasama tim, leadership dan tanggung jawab. Untuk langkah-langkahnya, pembahasan dalam teknikal meeting. Yang melakukan teknikal meeting juga anak-anak sesungguhnya. Jadi anak-anak tersebut mengalami untuk menjadi panitia. Latihan rutin dalam pengelolaan dan permainan olahraga hadang, menganalisis permainan olahraga hadang lewat video-video lab di pertandingan, menekankan sportivitas dan kerjasama tim, pemilihan peran dalam afiliasi ya, jadi yang tadi disampaikan. Jadi peran-perannya bisa dibagi-bagikan, dan yang terakhir bisa paling terupami biasa karena peran anak-anak juga masih bisa dilibatkan dalam supporter. Dan untuk hasilnya, peserta didik ada yang menjadi panitia inti, wasit, dan peserta. Ya seperti itu untuk capaian tujuan, langkah, dan hasil. Dan pelaksanaannya insya Allah nanti mudah-mudahan tidak ada kendala. Rencananya akan dilaksanakan di bulan Desember di acara tersebut. Selanjutnya maka Pak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu tentang sport education model ini. Tadi sudah dibahas sebagian oleh Pak Bayu kenapa kelas 5 yang dipilih untuk kegiatan ini. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih berkembang lagi kalau misalkan kegiatan ini berjalan dengan sukses. Untuk struktur program dan mitra untuk bekerja sama nanti untuk kegiatan ini, adapun skala program ini akan dilaksanakan nanti bekerja sama dengan siapapun itu yang menjadi panitia dari Terlebih. Kami sebagai guru PJOK meminta waktu nanti untuk seharian disisipkan untuk kegiatan terkait pertandingan hadang. Jadi setelah acara Terlebih itu kami minta seharian penuh supaya
bisa semuanya kumpul di lapangan melaksanakan kegiatan SEM ini. Untuk pengaturan programnya yang biasa dilakukan, kami nanti akan melakukannya di tengah lapangan ya. Alhamdulillah biasanya pada kegiatan telendung ini kan suka dipakai untuk sepak bola. Nanti setelah pertandingan sepak bola berakhir, jadi pertandingan harang itu kami membuat lapangan di tengah-tengah lapangan. Jadi semua unsur yang terlibat kegiatan ini bisa berkumpul di lapangan mengikuti kegiatan ini. Adapun mitra dalam komunitas belajar, di sini ada kepala sekolah yang bertugas sebagai penanggung jawab nanti di kegiatan. Terus kemudian ada kami selaku guru PJOK sebagai fasilitator, yaitu untuk mengawasi kegiatan nanti yang akan dilaksanakan oleh siswa. Kemudian ada ibu bapak guru kelas ataupun mata pelajaran yang nanti bisa ikut terlibat. Jadi untuk kegiatan ini bukan hanya olahraga saja yang nanti terlibat dalam kegiatan SEM ini. Di sini ada beberapa unsur mata pelajaran yang akan terlibat. Jadi kalau misalkan ini berkaitannya dengan mata pelajaran TIK, nanti kan alhamdulillah di sini ada sarana webcam ataupun media sosial lainnya. Nanti kalau misalkan ada panitianya, kita bisa, siapa tahu ada yang bisa menyiarkan secara live gitu ya di media sosial SDIT. Nanti kita bisa diperlihatkan ke media sosial bahwa inilah kegiatan yang dilaksanakan di SDIT. Selain kegiatan untuk pendidikan, juga ada kegiatan olahraganya yang nanti bisa dilihat oleh seluruh orang tua. Selain untuk hafal TIK, ada juga unsur hafal matematikanya. Nanti ada skor ya, jadi pas pertandingan dilihat ada unsur mencetak angkanya, jadi itu termasuk ke dalam hafal matematika. Terus bahasa Indonesia juga ada sebagai bentuk laporan, nanti laporan pertandingan. Terus ada hafal IPAS dan SBDP. Mungkin kalau di tingkat SMA berkaitan dengan hafal biologi, pokoknya ada yang berkaitan dengan biologi atau kimia, itu sesuai dengan jenjang yang dilakukan. Kemudian ada mitra sebagai orang tua. Tadi sudah disebutkan, kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua. Jadi orang tua itu mengetahui apa saja kegiatan yang kami lakukan di sekolah dengan melihat. Kalau misalkan tidak datang ke sekolah langsung, para orang tua bisa melihat langsung di IG sekolah atau di live di YouTube. Kemudian ada kapasitas yang dimiliki sekolah. Di sini ada beberapa aset atau ya modal yang alhamdulillah untuk di sekolah SD Integrasi ini hampir seluruh aset dimiliki. Beda sama yang tadi sudah disampaikan di Pasisian mah mungkin agak susah untuk beberapa aset yang bisa disediakan oleh sekolahnya masing-masing, terutama aset fisik, yaitu untuk sarana yang lumayan susah untuk di daerah pinggir-pinggir kabupaten atau kota. Di sini untuk di SDIT sendiri ada aset manusia yang alhamdulillah sekolah di sini memiliki, ada kepala sekolah, terus guru kelas ataupun guru mata pelajaran yang berkompeten, yaitu kurang lebih sebanyak 48 orang, dan juga jumlah peserta didik yang ini ada 112 orang itu hanya untuk kelas 5. Belum nanti kalau misalkan ada jenjang lain yang misalkan Pak, dah oke hoyong gilingan gituan. Kalau misalkan sudah kelihatan gebiar, siapa tahu bisa berkembang lagi ke jenjang-jenjang yang lain. Kemudian ada aset fisik
aset fisik itu seperti sarana atau finansial yang ada di sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita ini ada lapangan yang cukup memadai, yang luas, terus fasilitas-fasilitas sekolahnya yang alhamdulillah juga sarana ataupun prasarana yang nanti dibutuhkan untuk kegiatan ini, insya Allah ada untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian ada aset sosial. Apa itu aset sosial? Aset sosial itu selain hubungan dengan sekolah, juga kita hubungan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan ini. Ada juga berhubungan sosial dengan orang tua, ada dengan komite sekolah ataupun warga-warga di sekitar yang mereka mungkin antusias. Kalau misalkan antusias mengikuti kegiatan ini, siapa tahu mereka bisa bekerja sama lagi mengikuti kegiatan ini. Kemudian ada aset budaya atau aset agama, yang mana keberadaan permainan tradisional ini yang masih dikenal mungkin oleh sebagian besar oleh orang tua dan komunitas sekitar. Jadi anak-anak sekarang mungkin kurang mengenal ya untuk olahraga tradisional atau kaulinan zaman dulu. Jadi kita kenapa mau mengambil judul yang olahraga tradisional, yaitu untuk mewariskan lagi budaya-budaya yang zaman dahulu sudah hampir punah. Jadi kita menggali lagi dan mengenalkan kembali kepada anak-anak zaman sekarang yang notabene mereka hampir lupa, kebanyakan menggunakan gadget. Jadi mereka hampir mengenal dengan gadget. Adapun implementasi dari ABT itu, untuk ABT ini aset based teaching ya. Jadi beberapa aset yang disediakan oleh pihak sekolah, yaitu memanfaatkan antusiasme siswa dan keterlibatan orang tua nanti dalam pelaksanaan program. Kemudian menggunakan lapangan yang cukup memadai. Selain itu juga melibatkan komunitas belajar dalam perencanaan dan pelaksanaan program nanti yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Adapun di sini rencana evaluasi nanti untuk kegiatan SEM, yaitu satu, tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Nanti kalau misalkan tujuannya tidak tercapai bisa dievaluasi kembali. Kemudian melihat umpan balik dari murid. Apakah nanti umpan balik dari murid itu setelah melaksanakan SEM itu apa, misalkan bagus ataupun bagaimana. Jadi nanti kita dilihat umpan balik dari murid itu sendiri. Kemudian refleksi dari guru atau teman sejawat nanti. Refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM itu sendiri. Selain itu ada evaluasi kinerja tim. Ini nanti evaluasinya nanti semua unsur yang terlibat dari kegiatan SEM itu sendiri. Ada panitia, yaitu seluruh panitia khususnya untuk kelas 5 kita tinjau kolaborasi mereka dan kinerja tim, apakah mereka bisa bekerja sama atau ada yang mau kerjasama ataupun ada yang hare-hare. Terus ada evaluasi penerapan konsep fair play. Nah ini nanti kami terapkan setelah pertandingan. Jadi apakah mereka bisa bertanggung jawab pas pelaksanaan itu. Misalkan ada yang menjadi wasit nih, yang menjadi wasit kebetulan 5A, yang main 5A cik, pas dia jadi tugas wasit itu apakah dia bisa fair play atau bisa menjalankan tugasnya. Ada 5A sesuai dengan pada kali di lulusan poinnya. Nah itu mungkin nanti dilihat dari aspek
nilai itu sendiri. Kemudian ada manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Apakah nanti pas pelaksanaan mereka bisa melaksanakan kegiatan ini dalam waktu 1 hari ataupun tidak. Di sini ada tantangan dan solusi. Ada beberapa tantangan yang muncul nanti pas kegiatan SEM ini sendiri. Yang ke satu, pengelolaan waktu. Berhubung pengelolaan waktunya ada terbatas, begitu untuk kegiatan SEM ini sehari. Nah, apakah solusinya nanti bisa dipadatkan atau bagaimana, itu nanti dilihat lagi ketika pelaksanaan. Kemudian nanti dilihat faktor cuaca juga, berhubung kan kita pelaksanaannya di lapangan, jadi ya tambah sekarang cuacanya kurang menentu, jadi nanti kalau misalkan ada faktor cuaca yang mengganggu, kita bisa mengambil keputusan apakah bisa pindah ke aula atau kemana. Jadi nanti kita langsung mengambil pilihan yang lain untuk tantangan yang faktor cuaca. Kemudian ada kondisi motivasi peserta. Nah, di sini untuk peserta nanti pas ketika pelaksanaan, kadang ada anak yang ketika timnya kalah, dia tidak mau menerima kekalahan itu. Jadi kita harus bisa mensupport atau bisa memberikan motivasi itu sendiri supaya anak itu bisa menerima kekalahan. Jadi jangan terus-terus sampai orang yang menang kumaha carana, jangan sampai seperti itu. Jadi nanti kita bisa memotivasi siswa tersebut supaya bisa menerima kekalahan tersebut. Kemudian manajemen karakter kelas. Nah, ini di kelas nanti yang paling bertanggung jawab itu biasanya yang jadi ketua tim. Ketua tim nanti kan pemain itu berbeda karakter, jadi si satu tim tersebut berbeda-beda karakter. Nah, solusinya apa? Jadi ketua tim tersebut harus bisa menyatukan suaranya. Jadi misalkan bisa segera menangani konflik-konflik yang ada di tim itu sendiri. Kalau misalkan timnya ketika lagi menyerang salah strategi, nah ketua tim itu harus bisa langsung menangani konflik tersebut. Jangan nanti di akhir. Kalau di akhir kan pertandingannya sudah selesai. Nah, jadi ketika pertandingan, ketika ada salah strategi, jadi ketua tim itu langsung bisa menanggapi konflik tersebut, harus bisa mencari solusi lain supaya strategi yang dijalankan bisa berjalan dan strategi yang nanti akan dilakukan bisa menjadi timnya menjadi pemenang. Terus nanti ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik ini memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Jadi nanti kalau misalkan ada peserta yang misalkan kurang paham atau yang bagus, nah kita langsung solusinya memberikan motivasi atau memberikan umpan balik kepada anak tersebut. Jadi jangan sampai kita misalkan ada anak yang melakukan kesalahan langsung di depan orang lain disalah-salahkan, dan jangan sampai seperti itu. Jadi nanti kita secara individu apakah mau berbentuk pujian atau instruksi yang lain, jadi kita langsung nanti kasih instruksi secara individu kepada anak tersebut. Terus yang terakhir, keterlibatan orang tua dan komunitas. Ini tantangannya nanti kalau misalkan orang tua dan komunitas yang ada di sekolah kurang mendukung, jadi nanti akan mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Jadi kalau misalkan ada misalkan anak-anak yang pas nanti kegiatan pengen dilihat oleh orang tua, terus orang tuanya are-are, nah itu bisa menerima
terus-terusan nanti sebelum melaksanakan kegiatan kita akan meminta kerjasama kepada guru kelas untuk terus-terusan menjelaskan tujuan atau informasikan di grup kelasnya masing-masing. Itu mungkin Ibu Bapak biasa disampaikan tentang olahraga tentang pertandingan hadang yang nanti akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Desember. Ya, terima kasih. Mungkin itu sekilas penjelasan dari kami mengenai rencana tindak lanjut pada PKG PJOK untuk di sekolah ini. Tadinya ini Pak Abi sama Pak Iwan tadinya mau melaksanakan rencana tindak lanjutnya yang berbeda gitu ya. Akan tetapi setelah berdiskusi dengan fasilitator, tadinya kami Pak Iwan misalkan pada iya, Abi bagi kesana sebenarnya. Tapi setelah berdiskusi dengan fasilitator, alangkah baiknya untuk yang di satu sekolah silakan membuat satu backgroundnya satu aja dengan caranya berkolaborasi soalnya awal tos itu kami dua anak benten dia pengennya Abi naon pengen Pak naon, jadi nanti akan ada dua kegiatan yang lumayan pengen ke kolaborasinya bakal kumpul kali itu kadir. Ternyata pengen untuk rencana tindak lanjutnya kami mengambil model set, maka eta sangat memungkinkan sekali untuk Bapak dan Ibu-ibu yang ada di kelas bisa mengadopsi program sistem ini. Kami kami market day, nah, silakan kan kalau market day itu sudah hampir semuanya udah masuk set sebenarnya itu untuk market day. Untuk pembelajaran juga ya sama, maka pembelajaran yang lainnya juga sama. Dan nanti kami juga akan berkolaborasi juga dengan peserta didik kelas 5 untuk langsung menentukan panitia, ketua panitianya siapa, yang jadi pelatihnya siapa, dan perangkat pertandingan yang lainnya juga nanti akan segera kami tentukan. Dan nanti mudah-mudahan pada waktunya program ini bisa berjalan lancar, sukses, tanpa ekses. Ini rangkaian program terakhir kami Bu, habis sterilisasi yang terjunnya 3 hampir saminggu karena dulu kami ayat 2 kali dan Bu 1 Juni 3 teh rata-rata 3 kali 45 menit. Sana Juni 3 Bu terus Juni 3 langsung tugas itu Bu. Jadi tidak ada ini gitu ya. Alhamdulillah itu mudah-mudahan ilmu yang kami terima bisa bermanfaat ya, maksudnya untuk kami sendiri, umumnya untuk sekolah kita ini. Salah satunya ini program saya mudah-mudahan sama ibu dan bapak guru bisa diadopsi untuk program-program pembelajaran yang lain. Alhamdulillah sebelum kami tutup mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan Mbak Bu. Bang Abu, boleh silakan, tidak khusus olahraga unggul, pengitunya naon-naosna kumaha bukan. Bang apa nih Pak? Olahraga tradisional di kampung mah istilahnya kalau nama olahraga hadangan ini berbagai daerah, berbagai suku, berbagai bangsa pasti mempunyai nama-nama yang berbeda-beda. Akan tetapi nama hadang atau hadangan ini sudah nama nasional Pak. Dan kenapa kami juga menentukan olahraga ini, karena hampir tiap tahun di Polri ada perlombaan olahraga tradisional dan salah satunya cabang olahraga hadang ya. Mudah-mudahan keberlanjutan dari program SEM ini kedepannya bisa sebagai ajang untuk pencarian bibit atau
Basir, Segobak Soror, ya itu nama lain-lainnya. Untuk pesertanya, satu tim itu terdiri dari 8 orang, 5 orang pemain dan 3 orang cadangan. Untuk pemain intinya, mainnya 5 orang, cadangan 2. Jadi pergantian pemainnya seperti futsal ya. Akan tetapi pas pergantian bermain ya, permainannya berganti dari yang penyerang menjadi yang jaga dan yang jaga menjadi penyerang. Biasa kita saat pemain. Durasinya untuk waktu SD kami melihat situasi dan kondisi. Kalau untuk waktu umumnya untuk kategori SD itu 8 menit kali 2 babak. Kalau umum 10 menit kali 2 babak. Akan tetapi nanti lihat situasi berdasarkan tadi yang telah dipaparkan, ada tantangan dan solusinya. Jadi kalau cuaca rada cerah atau perkiraan kita sebagai manusia itu tidak akan hujan hari ini. Mudah-mudahan nanti pertandingan bisa sampai 10 menit kali 2. Dikarenakan nanti akan ada 3 permainan, 3 kali main ya. Babak penyisihannya 2 kali langsung babak final. Dan nanti juga insya Allah kami akan menggunakan salah satu aset finansial dari sekolah SD Interbasis untuk memberikan hadiah ya, khusus untuk program seni ini untuk kepada anak-anaknya ya, kepada anak juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1. Berarti insya Allah 4-4-nya akan memperoleh hadiah. Dan nanti kepada gurunya juga insya Allah untuk guru kelas 5 nanti ada hadiah tersendiri. Kami akan memanfaatkan salah satu aset finansial yang dimiliki. Kita menentu biasa bangga kami atau untuk aturan saat pengenalan partai untuk aturan ya, jadi gini, satu tim itu, satu permainan itu terdiri dari 2 tim ya, tim A dan tim B. Kita nanti akan ada tos-tosan juga, pengintan atau napi suit atau napi kukoin. Yang menang silakan memilih mau main sebagai penyerang atau yang jaga. Rata-rata pasti menyerang ya. Yang tim yang satunya jaga, tim yang satunya menang. Dan nanti akan ada peraturan di sana, apakah yang dinyatakan sah cara menangkap atau menyentuhnya seperti apa, pengintan gitu. Ayat tangkapan atau sentuhan untuk pemain yang jaga kepada tim yang nyerang. Misalkan pengen hiji langsung permainan berakhir dan yang jaga jadi main, yang main jadi jaga jadi tercibek kamu. Kena hiji kena kabeh. Terasa bolak-baliknya kita upami iya mah aturan yang telah diperlombakan masa. Jadi ada satu poinnya seperti ini, misalkan terasa sebelum ada yang kena oleh bolak-balik gitu. Jadi ke garis belakang poinnya 1, garis depan 1, garis belakang terasa bolak-balik sebelum ada yang kena permainan terasa. Poin ke belakang 1 orang masuk 1, ke depan lagi poin lagi. Tapi poinnya belakang lagi kan di belakang. Jadi poin per orang ditambah per orang, jadi nanti ada poin 1 tim. Kita kita biasa kolaborasinya selama matematika dirinya kita tuh kayak angka-angka Romawi juga di penjumlahan ya, penjumlahan akan ada penjumlahan. Aku mau di juga saat aku minta juga gitu betul. Jadi dari segi aturannya emang masih sangat bisa diperdebatkan dan akan tetapi meminimalisir misalnya meminimalisir perbuatan. Aku buat dari ayo nama dasar nanti pakai kita solusinya di aula itu dasar tapi aula juga ada risiko ini kenyamanan anak keselamatan anak waktu bertanding. Maka harus ada atau nanti dicukupkan sekian dan terima kasih.
khususnya sudah pasti wadahan kupon ya Federasi Olahraga Rekreasi Indonesia begitu Komite Olahraga Komite Olahraga Masyarakat Indonesia dan sami samponi besar sejajar tapi upami korima di dalam prestasi upami korima di olahraga masyarakat salah satunya pesan anu dia olahraga tradisional itu di Wagan Belanda alhamdulillah terus dipertandingkan dan biasa tahun sekali mudah-mudahan konsisten di oke pemerintah tapi serta juga mudah-mudahan biasa ngagali potensi siswa karena perwakilan di cabang hadangan tahun payung mudah-mudahan selain hadangan juga ada Egra terus di pertandingan ada Bakia ada Dagoma ada Sulpita sareng Bakia ada Nabi tahu Pak Panjang benar-benar harus di lega-lega dan satu nama. Nah itu pengingat sejarahnya kenapa kami mengambil olahraga hadangan. Yang pertama poinnya dari anak-anak banyak yang menyukai choice-nya pilihannya mereka menjatuhkan pilihannya ke hadangan dan ownership-nya supaya mereka merasa memiliki dengan apa yang mereka suarakan dan apa yang mereka pilih. Dan alhamdulillah di olahraga hadangan akan banyak anak-anak yang terlibat. Insya Allah dari 28 peserta didik insya Allah bakal terlibat semuanya. Menarik, cekap baik. Oh mana boleh? Kayaknya waktu tapi rencana serta bila terus datang. Nanti di acara tadi paling tentunya kalau kita pakai latihan olahraga punya olahraga atau disampaikan atau dibentuk kayak menentukan eta kage panitia barangkali kage latihan atas dina olahraga terus disampaikan. Kia panginten untuk program set ini panginten kahiji kami latihan atau kita terus dilakukan di jadwal olahraga dan untuk pemilihan panitia set tersebut jantan dikonsentrasikan khusus kami kasih mengumpul itu jantan kelas 5 teh kita misalkan di nanti kita acaranya hari Rabu misalnya kami rebota khusus saya panginten panginten kami Rabu teh khusus Rabu jantan anak-anak yang mengkondisikan anak gitu ya. Tetapi kami juga tidak lepas tangan begitu saja. Mengingat insyaallah yang habis pasti dididik dan diarahkan kepada anak-anak. Jantan panitiana misalkan pangla ketua panitiana pangla anu pemanggilan saha gitunya antara piraka saha peserta saha gitu. Jantan intina banten dengan batosan mudah-mudahan di waktu eta di hari-hari kurang biasa berkolaborasi saling mendukung dan mensupport kegiatan tersebut. Kita paling tentu kita dikonsentrasikan hari tersebut acara kita menawi ada peluang ya, ada peluang itu background. Untuk yang lain juga nonton makanan itu kan masih ada belajar, masih insya Allah bakal ibu bakal nonton makanan. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Mudah-mudahan pada waktunya kita telah bisa melaksanakan program RTL ini dengan lancar tanpa kendala. Sebelumnya nanti insya Allah ya akan diinformasikan lagi untuk hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC.
Pak Harno